Oke, selamat datang di Raden Story. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Eh, saya hari ini sibuk sekali ya dari kemarin-kemarin. Maaf ya yang menunggu konten dari channel Raden Story. Mohon maaf karena saya tidak upload. Kebetulan saya lagi sibuk sekolah bahasa Jepang. Ini juga lagi bolos ya, jadi tuh tidak berangkat baru 2 hari. Jadi di sana saya baru belajar Jikosokai, perkenalan, terus ngapalin kata-kata, terus ngapalin hari-hari. Pokoknya di sana itu saya benar-benar terpukul oleh waktu, guys. Dimana untuk mencari uang, bagaimana membagi waktu, dan bagaimana mengatur kesibukan. Dari situ saya bisa berpikir dan bagaimana caranya agar saya lebih dewasa lagi dalam menyikapi keseharian saya. Seperti biasa, nanti sore saya akan bertemu lagi dengan sahabat Awa nanti. Kemudian hari ini ngapain ya, paling nanti hari ini kirim paket, terus ngapalin kata-kata bahasa Jepang, terus ya seperti inilah nanti untuk mengedit konten ini. Jadi tuh hari ini tuh saya nggak berangkat, kemudian saya ngobrol ke teman-teman, ternyata teman-teman saya juga ikut nggak berangkat. Aduh, yang dari sini tuh ada 5 orang, saya, tetangga saya, nah tetangganya lagi tuh ikut nggak berangkat lagi. Duh, saya ini jadi nggak enak awalnya saya, terus pada ikutan 5-5-nya nggak berangkat. Tuh udah kita semua yang nggak berangkat. Jadi nanti kalau pas berangkat ditanyain kenapa nggak berangkat, aduh. Kalau saya udah izin ya, nah kalau teman-teman saya gara-gara saya nantinya tidak berangkat jadi ikut-ikutan. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting saya udah mau ngomongin pada mereka kata-kata atau huruf-hurufnya dihafalin. Karena belajar bahasa Jepang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, guys. Jadi itu ada pelafalan, mempraktekkan kosakata, bahasa. Jadi ya saya juga di sini tuh masih belajar berbicara. Bagaimana menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, santun, yang diterima oleh orang gitu. Pokoknya harus pinter-pinter bagi waktu deh. Buat kalian yang serius dalam berhubungan kepada seorang ya yang sopan gitu. Aduh, sok bijak banget ya. Maaf nih ya guys, saya tuh lagi belajar ngobrol karena di sana juga dituntut untuk bisa berbahasa Jepang. Jadi tuh untuk berbicara bahasa sendiri saja saya masih belum cukup lancar ya guys. Jadi masih Jadi mulai di vlog ini saya mulai ya berputar mengolah bahasa agar diterima oleh kalian netizen semua. Keren. Ini juga baru 4 menit nih guys, 4 menit. Pokoknya saya harus benar-benar bisa berbahasa yang baik dan diterima oleh masyarakat dengan berbahasa yang sopan dan santun. Karena bahasa sopan dan santun itu bisa diterima oleh masyarakat. Putar. Pokoknya saya lagi belajar bahasa, kalian harus support. Pokoknya tonton terus video vlog dari saya sampai saya berangkat ke Jepang. Keren. Nanti kalian harus berkomen-komen gimana sih supaya
channel saya berkembang nih, kalian harus berkomen-komen. Sayanya harus ngapain gitu supaya kalian bisa menonton channel saya terus. Kalian harus berkomen-komen pokoknya. Keren. Jadi saya sekarang mau ngirim barang dulu. Oh iya, teman saya lagi pada kumpul di depan. Nanti saya tuh obrolin dan nanti saya di videoin. Keren. Oke guys, jadi selamat datang di Raden Story. Jadi yang saya bahas niatnya tuh habis sebelum nonton sebelum tadi ke paket tuh teman saya udah pada pergi, jadi ya sudah, saya untuk inframin Yudi ke Raden Story. Jadi kita itu mau bahas apa nih? Kayaknya kita bahas waktu aja, waktu. Iya, bagaimana sih untuk mengatur waktu agar di umur sekarang yang kamu sedang dudukin itu lebih maksudnya yang waktu yang sedang kamu jalanin itu supaya baik dan benar. Oke, jadi nanti Yudi yang akan membahas tentang waktu ini karena Yudi ini tahu tentang waktu. Baik, salam dulu untuk untuk Raden Story. Hai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Betul. Karena di video kali ini dalamnya itu sangat bermakna. Betul. Saya kurang ambil sisi positifnya dan ambil juga sisi negatifnya. Betul. Karena kedua posisi itu kita bisa saling belajar. Oh iya. Kalau tidak ada sisi positif, tidak akan ada juga sisi negatif. Betul. Jadi yang namanya positif, negatif itu kita harus tahu, dan pokoknya tapi yang negatif itu jangan sampai kita praktekkan ya guys. Betul. Kita pelajari sisi negatif untuk melakukan sisi positif. Betul. Itu yang akan menuju kalian menjadi makrifat. Bahas apa? Iya. Karena di dunia ini ada kebalikan ya. Jadi ada yang tinggi, pendek, gitu. Yang punya, tidak punya. Jadi kita akan tahu mana yang harus kita posisikan agar kita terposisikan. Jadi kita akan membahas tentang waktu. Iya, bagaimana mengenai waktu yang akan kalian jalanin di usia segini, di usia kalian. Apa saja sih kalian dapat apa yang kalian dapatkan di usia kalian di mana? Pokoknya Yudi akan bahas waktu. Saya akan membahas waktu. Pria itu di umur 20 sampai 25 tidak akan ada yang mapan kecuali orang tuanya yang kaya. Betul. Waktu itu terbagi menjadi beberapa segmen. Waktu itu ada jam, ada hari, tanggal, bulan dan tahun. Betul. Dalam keseluruhan kita itu harus memanage waktu yang lebih lebih ke akurat lah. Betul. Jadi apa yang kalian perbuat itu harus melihat waktu ya guys. Walaupun waktu itu terinsting oleh diri kamu sendiri. Betul. Karena buanglah waktu untuk waktu yang tepat. Betul. Iya dah, bagaimana membuang waktu untuk waktu yang tepat? Oh iya. Kamu misalkan waktu tidak tepat waktunya, tapi kamu harus melakukan waktu itu, ya kamu harus melaksanakan. Jangan sampai ditunda-tunda. Karena menunda itu adalah sesuatu Jadi menunda itu sesuatu yang buruk, kayak seharusnya kita udah dapet ini malah tertunda-tunda.
Wah, itu suara azan dulu guys, kita cut dulu. Oke, kembali lagi di Raden Story. Tadi udah nyampe mana yuk kita? Nyampe waktu Ya. Kan emang bahas waktu. Kita itu harus memanage waktu yang baik. Betul. Kita itu masing-masing punya waktunya sendiri. Iya. Kita tidak bisa menggugat waktu orang untuk kita, betul? Betul. Nah, kita harus saling memahami waktu orang lain dan waktu diri kita. Jadi kita harus menghargai apa yang orang lain kerjakan dan apa yang kita kerjakan, harus saling menghargai. Kamu harus tahu waktu kamu dan saya juga harus tahu waktu saya. Betul. Jadi jangan sampai menyepelekan waktu lah, karena waktu kita di dunia ini sangat singkat. Betul. Sangat singkat. Dimana waktunya kita sholat ya harus sholat, dimana kita waktunya belajar harus belajar, dimana waktunya tidur ya tidur gitu. Jangan buang-buang waktu sia-sia, karena ketika kita kurang tidur maka badan kita akan terasa lemas dan seluruh tubuh akan melemah. Betul. Jadi penyakit itu cepat mudah datang. Walaupun penyakit datangnya oleh Allah, tapi ya kita harus bisa menjaga badan kita untuk sehat, hidup sehat. Nah, karena Allah sudah memberi kita pikiran yang baik, maka gunakan pikiran Anda juga baik. Betul. Untuk jadi gimana pembahasan tentang waktu? Waktu itu kita harus benar-benar jangan menyia-nyiakan waktu ya guys ya. Betul. Karena di masa muda ini pergunakanlah waktu sebaik mungkin, jangan banyak membuang-buang waktu. Gunakanlah waktu tidur kalian yang tepat. Ketika kalian bangun, kalian harus pergunakan waktu itu untuk kalian sendiri. Jangan ketika kalian bangun kalian membuang-buang waktu. Maksudnya gimana? Gunakan waktu ketika bangun itu, gunakan waktu untuk diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Mandi, sholat gitu. Betul. Oh gitu. Betul. Karena banyak orang muda zaman sekarang itu kebanyakan sekali yang scroll sosial media banyak sekali, dan jadi waktunya pun terbuang dengan sangat sia-sia. Harusnya kita menciptakan sebuah waktu yang tepat, bukan menciptakan sebuah scrolling untuk mereka. Betul. Jangan kitanya yang nyekrol. Kamu harus memberikan momen lah untuk yang suka scroll itu. Jadi kamu harus menciptakan diri kamu sendiri, dan jangan sampai kamu diciptakan oleh waktu yang terbuang sia-sia. Betul sekali. Karena saya juga belajar bahasa Jepang dan saya Betul. juga ingin ke Jepang. Jadi itu Jepang itu dominannya sangat menghargai waktu. Walaupun di Jepang itu kebanyakan orang jalan kaki. Tapi itu juga untuk mempermudah mereka di jalan supaya tidak macet. Karena di Indonesia ini deket saja naik motor, kemana-mana naik motor kan. Jadi itu ya jalan kaki juga untuk membuat diri kita menjadi sehat. Betul. Karena banyak sekarang orang yang bergulat dengan waktu. Seperti apa? Ya. Sarung tinju. Waktunya dipukul-pukulin gitu pakai sarung tinju. Banyak orang yang waktunya mepet dalam kegiatannya. Itu betul-betul hal-hal yang sangat produktif. Iya. Gunakanlah waktu kalian semepet mungkin. Jadi gimana tuh? Jadi banyak waktu yang sangat sibuk. Waktu ini harus ini, waktu ini harus ini, waktu ini harus ini. Dan bagaimana kalian cara mengatasinya agar waktu itu sudah beres kalian tidur boleh. Oh, jadi setelah jadi saya tahu. Jadi maksud Yudi itu setelah kita bekerja keras nih, nah langkah baiknya kita istirahat.
dengan cukup. Nanti setelah istirahat kita lakukan aktivitas yang lebih baik lagi dan Betul. kerja keras lagi gitu. Betul. Karena kenapa Pak? Karena kita adalah Aquarius. Kenapa karenanya banyak sekali? Iya betul, karena semua itu ada sebab dan akibat. Betul. Kita harus manage waktu yang sangat baik. Itu juga ada hafalan tentang nama-nama hari. Hari. Iya, karena itu juga berhubungan dengan waktu. Betul. Nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Jadi saya dulu juga pernah belajar bahasa Jepang itu dari hari Senin sampai Minggu. Senin satu minggu. Namanya Senin apa? waktu itu tuh ada lagunya nih. Iya. Getsuka Suimokudo. Gimana sih ya? Lupa aja. Getsu Get- Moyaki. Getsu Moyaki. Itu sangat enak. Moyaki. Jadi Getsu itu Senin. Selasa Sumo. Nah, nama-nama hari nih, Getsuyobi itu Senin, Kayobi itu Selasa, Suyobi itu Rabu, Mokuyobi Kamis, Kinyobi Jumat. Lagunya tuh ada Getsuka Suimoku Kindo Nichi. Nah, Doyobi yang ke 100 bukan Minggu. yang ke-6 itu Sabtu. Doyobi Nichiobi itu Minggu. Oke, jadi masih apa saya tuh? Nah, kalian yang mau berangkat ke Jepang, lihat video ini nama-nama hari. Iya, Karena ini sangat bermanfaat. bermanfaat. Iya. Lelah sekali ya guys. Lelah sekali. Sebetulnya ini waktunya kita untuk bepergian, tapi kenapa kita berdiam di rumah? Karena kemarin waktu kita sangat mepet. Iya, jadi ini saya sempetin nih untuk Raden Story yang katanya kenapa sih Raden Story nggak upload gitu kan? Jadi saya upload hari ini nanti. Betul. Bersama Yudi Kurniawan channel, kita semua pengikut sahabat awak. Betul. Nah, saya adalah bagian mengedit. Karena saya sebagian dari Iman. kameramen. Barangkali kalian punya ide Raden Story bikin apa? Iya betul, komen di Komen bawah di aja. bawah aja. Biar kita tuh bisa Biar melakukan ide-ide kalian. ide-ide kalian betul. Komen aja nanti di bawah ya yang mau kita melakukan apa. Silakan ide-ide kalian dituangkan di komentar Raden Story. Oh iya, sebenarnya Raden Story itu pakai kacamata. Iya kan? Wisti. Karena di foto profil itu pakai Aduh. Nah, kacamatanya ini bisa ditutup. Kirain bata. Iya, karena kacamata saya suka sekali hilang gitu karena saya sering lupa. Betul. Jadi ya walaupun manusia itu tempatnya lupa ya guys. Oke, gitu aja guys. Jadi ini adalah bahas tentang waktu. Besok kita akan upload bahas tentang percintaan. Percintaan Ya guys. krem percintaan ya guys. Di Nanti tempat besok. ini lagi, di Iya. hordeng ini Di lagi. hordeng ini krem dengan background yang sama. Betul. Tidak bisa karena saya besok tuh sekolah. Mungkin nanti di malam hari atau Oke, yang penting backgroundnya sama. Kalian harus stay tune. Ya backgroundnya di mana saja. malam hari. Background yang sama tidak bisa. Tidak bisa. Karena kita berbeda ruang dan waktu. Berbeda dong kan Pak. Iya, karena Apakah nanti kita akan bikin di kafe pada saat konten? bisa. Sahabat awal konten, YKC konten. Bisa. Kita akan bahas tentang percintaan ya guys ya. Keren. Jadi cukup sekian dari Raden Story. Jangan lupa subscribe dan komentar ide-ide kalian. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Krem. Keren. Krem. See you next time.